bergetar menuju masa. Kita akan mengadakan itu dalam suatu acara syukuran. Kampung Harbor, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Erosimus Mansoben dan Ibu yang telah hadir bersama-sama dengan kami di hari ini. Saya minta maaf ya. Dan juga Bapak kami bersama-sama dengan Bupati dan istri dan semua kami menaikkan syukur kepada Tuhan, dan syukur ini kami akan membaca sedikit dan mendengar firman roh kami dan berhikmat kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah sejumlah orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek, seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek, sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa minta tenang. Demikianlah Yosua, dan dibacakan bagi Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala ingatan akan orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah nama-namanya, perang melawan Amalek. Baik Bapak, keterlibatan banyak orang. Tidak ada orang yang juga bisa duduk berdoa tiba-tiba mengalami kemenangan dalam sebuah perjuangan. Dan tidak juga ada orang yang karena punya kekuatan begitu luar biasa, dia akan mampu untuk memenangkan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Dan teks ini dia berbicara tentang bagaimana orang Israel itu berperang melawan orang Amalek. Waktu itu Israel itu orang pengembara sedikit, jadi dong jalan keliling-keliling menuju kanan, baku dapat di tengah jalan harus perang untuk mempertahankan diri. Kalau tidak mati mereka semua. Karena itu Musa mengatur dengan baik. Pertama dia menyuruh Yosua untuk memilih beberapa orang yang terbaik untuk maju eksekusi, bertempur di depan. Karena itu Yosua ikut apa yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan Musa dan Hur punya tugas yang lain adalah mereka naik di atas puncak bukit dan berdoa. Itu simbol doa adalah mengangkat tangan. Jadi ketika Musa angkat tangan, artinya dia berdoa kepada Tuhan, maka bangsa itu kuat. Tapi ketika dia lemah, maka bangsa itu menjadi kalah. Oleh sebab itu, supaya Musa tetap kuat, maka Harun dan Hur menopang. Dia punya tangan. Supaya kerjasama antara Tuhan dan lapangan itu berjalan seras. Nah karena Yosua maju, ini diperoleh oleh karena campur tangan Tuhan di atas sebuah pertempuran. Jadi manusia bertempur, Tuhan turut berperkara bersama-sama. Dengan demikian, bahwa menjadi catatan bahwa kemenangan adalah kerjasama antara Tuhan dan manusia. Nah ini refleksi kita di hari ini adalah bahwa orang yang berdoa, ada orang yang kerja keras di lapangan, ada orang menopang kiri kanan, dan ketemu semua maju sama-sama, dan akhirnya kita memperoleh kemenangan. Hal yang sekarang kita lakukan adalah tinggalkan semua emosi apapun yang orang bicara kiri kanan. Ada di 38 ada di posko Harbor. Kami datang dan menaikkan paji-paji Tuhan di tengah-tengah kampung ini, menjadi saksi bahwa dalam perjuangan kami yang melelahkan, di sukses yang ada di Harbor, mereka telah bekerja secara pertarungan harga diri itu telah kami menangkan oleh karena pertolongan dan campur tangan atas segala hal yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami memperoleh kemenangan. Masyarakat Kampung Harbor yang telah menyalurkan suara mereka untuk mendukung Hersa, tidak mungkin mereka semua serentak ditolong satu persatu, tapi kami berdoa mendalam. Oleh karena itu memberkati dia senantiasa. Terima kasih, berkati semua yang telah bekerja menyiapkan tempat ini bagi kami untuk syukur singkat di hari ini. Tuhan memberi berkat-Mu dalam hidup mereka senantiasa. Terima kasih. Kalau sebentar nanti kami akan Bupati terpilih periode 2024-2029 Bapak Erosimus Mansoben bersama istri. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan terima kasih juga kami dapat sampaikan kepada simpatisan, pendukung dari Kampung Harbor yang bagaimana di siang hari ini kita boleh sama-sama datang hadir
Berkah untuk kita sekalian dari 3 pasangan calon bupati. Dari nomor urut pertama yaitu Yomari untuk Kampung Warbor peroleh suara sebanyak 96 suara, dan nomor urut 2 Marwa memperoleh suara sebanyak 15 suara, dan yang ketiga pasangan nomor 3 Hersan di Kampung Warbor memperoleh suara sebanyak 249 suara. Nah, mungkin saat itu kami punya target sebenarnya 305. Jadi apa yang kita target pasti meleset. Oleh sebab itu pada kesempatan ini atas nama Warbor, atas dukungan dan kerjasama, sehingga kita telah mengungguli 2 kandidat. Dan kita memperoleh suara sebanyak 249. Ya, jadi pada kesempatan ini kami tim Hersan menyampaikan dan berpesan kepada kita sekalian selaku pendukung agar dalam beberapa waktu ke depan kita boleh bersemangat, tetapi jangan berlebihan. Kita boleh menahan diri sehingga kita sama-sama dengan tim koalisi baik kampung, distrik dan kabupaten, sehingga kita terus mengawal bagian ini sehingga sampai sukses pada pelantikan nanti. Mungkin hari pertama, minggu pertama pada bulan 12 penghujung tahun 2024. Baik sebelumnya yang saya hormati Bapak Anggota DPR, Bapak Binur, Kepala Kampung dan Ketua Kamoskam, dan saya punya koordinator relawan Kampung Warbor, seluruh masyarakat Kampung Warbor, saya punya keluarga, family, om, tante, semua yang sudah tanggal 27 kemarin memberikan hak dan berkat, tapi semua karena dukungan doa. Sehingga apa yang kita perjuangkan dan inginkan, Tuhan yang menjawab. Pasangan calon Hersan banyak hujatan, kebencian telah selalu ada, tapi kita tidak pernah balas. Karena kita tahu bahwa apa yang kita buat itulah yang hingga pada siang hari ini saya punya anak. Ya, saya mau sampaikan bahwa pilkada kali ini 2024 melahirkan 4 anak emas yang namanya bersama-samaan Hersan. Jadi, ya, ada satu keluarga di Pariem, Marga Mniper, anaknya lahir pada 1 bulan yang lalu, dia memberikan nama Hersan. Tepat pada tanggal 27 kemarin, 26 ada anak yang lahir di Kampung Jordori, Sarakan, dikasih nama Hersan. Yang berikut lagi di Kampung Kebari Jaya, 7 dari Edison Rumere berikan nama Hersan, dan juga ada di Kampung Warbor. Saya pribadi bersyukur karena hanya Hersan adalah 2 nama, tapi melahirkan 4 orang. Ya, suatu kebahagiaan bukan bagi saya sendiri, tapi saya punya masyarakat seluruh Supiori. Saya menanti 4 distrik. Saya kalah di 1 distrik. Ya, tentu kita tahu bahwa Kepulauan Aruni bukan satu basis, sehingga saya kalah, tapi tidak terlalu kalah jauh. Di sana juga ada 2 kampung yang memenangkan saya di Aruni, yaitu ini pun di Aruni. Sementara di distrik selatan saya unggul, saya menang di 5 kampung, 2 kampung saya kalah, tapi tidak terlalu kalah jauh. Yang jelas selatan saya menang. Timur, utara, barat itu memang basis saya, sehingga sesuai yang disampaikan tadi oleh saya punya koordinator bahwa di distrik Supiori Utara pasangan nomor 1
peroleh suara 508 suara. Pasangan nomor 2 memperoleh suara 107 suara. Saya sendiri memperoleh suara 1048 di 5 kampung. Jadi supiri utara saya di 1000, lalu di supiri barat, maaf salah tadi, yang di supiri utara nomor 1 364. Kalau yang tadi saya sebut itu supiri barat. Supiri utara nomor 1 364, nomor 2 105, saya di 972. Yang tinggi. Sementara di supiri timur, di supiri selatan, saya nomor 1 di 976, nomor 2 di 246, saya di 1135. Itu di selatan. Di Aruri nomor 1 di 2290, nomor 2 di 197, saya di 1322. Di timur nomor 1 di perolehan suara 1640, nomor 2 di 217, nomor 3 di 3800. Sehingga saya menembuklah dengan total perolehan suara untuk 5 distrik. Saya berada di urutan pertama 8.295, 55,50%. Di bawah saya nomor 1 di 5.377. Terus nomor pasangan 2 terakhir dia hanya memperoleh 833 suara. Saudara Spion, saya melalui pergumulan doa dari saya punya saudara, saya punya keluarga semua. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa mendapatkan hasil itu, dan kita semua tidak bisa memperoleh kemenangan. Semua ini karena Tuhan. Yang biarlah politik sudah berlalu. Politik sudah berlalu, berakhir pada pandemi. Memaknai perjuangan kita ini bukan untuk membenci, mendendam, tetapi kita memaknai perjuangan kita di hari ini untuk lebih, untuk menyiapkan diri dalam kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Sekalipun kemarin tanggal 27 Hersan dengan dia punya tim pendukung semua dihina, dicaci maki, tapi biarlah pembalasan Tuhan. Jangan menjadi pembalasan kita serahkan kepada Tuhan. Saya menyampaikan dalam satu kehidupan sebagai warga masyarakat, warga kampung di Kampung Lardo. Yang berikut, saya mau sampaikan bahwa proses masih berjalan. Sebentar jam 3 KPU telah melaksanakan pleno tingkat kabupaten di Hotel Sapuri sebentar. Setelah pleno kabupaten baru masuk kepada penetapan. Nanti kalau sudah penetapan calon, berarti sudah persiapan sampai. Jadi saya sampaikan kita berdoa. Karena pleno nanti sore ini, setelah pleno kita tunggu KPU, tinggal penetapan. Kalau sudah penetapan, siapa mau ke MK, proses sudah dibuka. Cuma saya mau sampaikan siapa banyak. Sampai bagaimanapun pergi di MK juga tetap dikembalikan. Karena bukan selisih 200 suara, bukan selisih 100 suara, selisih 2.000 lebih. Itu sampai di MK begitu masuk pulang. Makanya tadi saya sampaikan kita berdoa kepada saya punya seluruh pendukung. Kemenangan kita hari ini jangan melihat secara jasmani, ketahui bahwa kemenangan hari ini merupakan kado terindah dari Tuhan dalam kita memasuki bulan Desember. Semangat untuk kedatangan Tuhan Yesus
sebagai simbol dari kemenangan kita. Hari ini kita menang, berarti kita menjaga kebersamaan kita. Itu untuk tujuan kita selalu bersatu. Tahap pertama, jadi saya mohon supaya kita dukung dalam doa, supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Dan kemungkinan pelantikan saya belum tahu dilaksanakan di mana, entah di Subjurika, di provinsi kan, di Jakarta kan, saya belum tahu. Saya minta dukungan doa. Ya, kemarin kita punya pendukung yang spontan berada di depan itu masyarakat murni. Kita punya teman-teman pegawai tidak bisa nampak depan karena aturan, tapi hari ini itu semua sudah ada di depan. Saya juga hari ini sudah lepas depan. Artinya kemarin karena masih dalam pantauan pilkada, berapa juga dineriakan masa si awalnya dari Ego. Apa sedikit panas pantau, tapi puji Tuhan. Semua itu karena kebaikan kita. Hingga tanggal 27 kemarin semua sudah lepas. Semua sudah lepas dari pemerintah, keputusan dari KPU seperti apa. Lalu posko-posko ini sudah sampaikan dan diingatkan oleh saya dengan calon wakil, posko jangan dibongkar. Karena posko sebagai tempat persinggahan kita berdua. Ketika sudah terpilih, nanti tiba-tiba Bapak duduk sampai kaget, saya turun di rumah, cerita di situ selesai. Yang fasa ada umna dia ramai. Jangan bongkar posko. Posko itu begini terus. Saya mungkin dalam waktu dekat menyeberang duluan ke Yosbefoni. Saya menyeberang duluan ke Yosbefoni untuk bermalam satu malam dan saya balik ke darat baru saya terjatuh. Nah, kemungkinan saya ke Aruli duluan untuk 2 kampung yang menangkan saja Aruli. Nah, itu di Sawendi dengan Neki selesai, dia naik di Paripat saya boleh adiat. Tapi yang sudah memberikan hak pilih pada tanggal 27 di bilik suara. Akhirnya saya menang mutlak di Suku Utara. Dan salah satu kampung yang menang mutlak di Barbon. Jadi Barbon paling tinggi di Suku Utara. Oleh karena itu saya minta sekali lagi kita tetap kepada saya punya lawan tetap rendah hati. Kita sama-sama jalan, sekalipun 1-2 hari ke depan ada yang memancing keadaan dengan situasi mungkin minum atau apa, jangan kita terpancing. Kita tetap bertahan, bersabar, karena waktu yang indah adalah waktu Tuhan. Bersama rakyat menuju kejayaan.